Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman sahabat DSS semua dalam pelajaran yang satu triwulan ini kita membahas satu pelajaran yang sangat penting. 3 pekabaran kosmis atau pekabaran 3 malaikat. Dan tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan dari pelajaran ini, yaitu pelajaran ke-7. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah mau datang dan bersama-sama kita akan mendiskusikan pelajaran kita nanti. Dan tentunya juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saya lihat semakin lama semakin ramai kolom komentarnya ya. Jadi saya senang sekali bisa mendapat komen dari teman-teman semua, bisa menyapa teman-teman walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi saya bisa menyapa teman-teman yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia bahkan juga di luar negeri. Yang pertama saya mau bacakan dari saudara mungkin ya, atau Kak Johannes Lapian. Ini mengomentari mengenai narasumber kita yang lalu, Kak Wiwi. Panelis yang enak dalam menerangkan, sederhana tetapi penuh poin dan memang memiliki intelektual. I like it, puji Tuhan. Untuk yang selanjutnya boleh minta Sarah untuk membacakan komentar yang selanjutnya. Oke, jadi ini ada dari Roslyn Leme. Saya dari Sarawak, Malaysia. Terima kasih tentang penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat bermakna. God bless. Dan yang selanjutnya dari Cika Ringkuangan. Shalom, terima kasih Kayola beserta tim yang selalu memberikan bahasan Sekolah Sahabat yang mudah dimengerti. Untuk dibagikan kembali di kelas Sekolah Sahabat, salam dari Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Panasen. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyapa. Kita sapa kembali dari studio Hope Channel Indonesia. Selanjutnya mungkin bisa Pendeta Wilson bacakan juga. Oke, ini ada dari Martin Gabidau. Amin. Terima kasih kepada para pendeta karena dapat menguraikan pelajaran Sekolah Sahabat, Injil yang kekal untuk memudahkan kami memahami dengan lebih dalam akan firman Tuhan. Puji Tuhan, baik ya, kalau sudah ada yang mengerti. Oke, dan terakhir Kak Lana boleh. Baik, ini ada dari saudari Lolowang. Amin. Injil yang kekal harus dimulai dan bertumbuh dalam hati sendiri, keluarga dan hati orang lain. Amin. Dan yang kedua dari Kak Dius D. Tuhan memberkati diskusi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentarnya dan kita terus menantikan setiap pelajaran itu ada kesaksian-kesaksian baru. Bagaimana program ini dapat membantu teman-teman sekalian baik di dalam pelajaran Alkitab secara pribadi maupun jemaat ataupun di dalam keluarga juga. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga kami undang juga untuk memberikan komentar di pertanyaan di kolom komentar itu sehingga kita bisa membahasnya. Nah, saat ini kita akan membahas pekabaran 3 malaikat, yaitu pekabaran belas kasihan terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Pekabaran ini adalah sebuah Injil yang murni dan sederhana, Injil yang disajikan dalam konteks kebenaran masa kini. Di Wahyu 14, pertentangan antara Tuhan dan setan, akhir zaman, tanda-tanda zaman. Supaya kita
tetap percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menang dan Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita menyembah Tuhan karena Dialah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmis. Pelajaran ke-7 dengan judul Menyembah Sang Pencipta. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sebelum memulai diskusi kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Sarah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas kasih setia-Mu kepada kami. Pada saat ini kami akan mulai diskusi sekolah sahabat kami, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada kami, sehingga apapun yang sedang kami pelajari pada saat ini, boleh membuat kami lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, berbicara mengenai menyembah Sang Pencipta, tentunya tadi dari ayat hafalan kita sudah tahu memang Tuhan itu layak menerima segala puji-pujian, hormat dan kuasa karena Dialah yang telah menciptakan kita. Berbicara mengenai pencipta dan ciptaan, kalau konteksnya dalam dunia kita saat ini ya, banyak pencipta atau pembuat sesuatu yang membuat barang itu biasanya, apalagi kalau barang elektronik, biasanya disertakan dengan buku manual. Nah, kita nanya nih kepada followers dari Instagram Hope Channel Indonesia. Kalau mereka beli barang elektronik, kira-kira baca buku manual atau enggak? Coba sebelum saya kasih tahu jawabannya, hasil pollingnya dari teman-teman dulu. Kalau Lana beli HP atau beli mesin cuci mungkin, atau beli barang elektronik lainnya, baca nggak buku manualnya? Jarang sih. Jarang ya? Iya. Kalau HP jarang karena udah terbiasa dengan HP tersebut kan, karena kurang lebih HP itu pasti ya hampir sama aja. Ya? Cuman mungkin kalau barang-barang elektronik yang lain tentunya pasti saya akan baca manual booknya. Oke. Atau mungkin bahkan searching di YouTube ya kan, tutorial. Betul. Kan? Lebih mudah sekarang nyarinya di YouTube ya. Yes. Kalau Sarah gimana? Mungkin gak jauh beda jawabannya sama Kak Lana tadi, karena mungkin karena udah terbiasa pakai handphone kan, jadi udah tahu. Atau kalau misalkan ada kerusakan atau apa, paling carinya di YouTube gitu. Okay. Nggak, jarang baca di manual booknya gitu.
Oke, kalau Pendeta Wilson gimana? Ya, jangan kan HP atau apa, beli barang di IKEA aja yang gampang gini kita baca dulu manualnya, karena kan iseng-iseng aja kali aja ada apa yang baru atau gimana. Tapi biasanya sih ya kalau ada perlu baru kita lihat kan perlunya apa, kalau nggak bisa pasangnya atau apa. Oke. Nah, dari jawaban teman-teman kita di Instagram 65%, berarti lebih dari setengah ya, mengatakan mereka membaca buku manual. Ini agak kaget juga sih, karena kalau bagi saya biasanya agak jarang sih ya baca buku manual. Nah, pertanyaan yang kita tanyakan selanjutnya adalah menurut kamu apa yang paling penting dari buku manual atau buku petunjuk itu ya? Apakah fitur produknya, apakah cara penggunaannya, atau perawatannya? Dan ternyata 17% memilih fitur produk yang paling penting dari buku manual itu, lalu perawatannya itu 13% dan cara penggunaan itu 70%. Jadi lebih banyak kepada cara penggunaannya. Dan ketika kami menanyakan kenapa sih biasanya orang malas untuk membaca buku manual. Nah, ini ada banyak jawaban. Ada yang memang tidak suka membaca, memang sudah kebiasaan tidak baca buku manual. Ini karena kayak buang-buang waktu aja gitu loh Kak, mending langsung dicobain di HP-nya langsung gitu ya. Lalu ada yang bilang hurufnya kecil, bahasanya nggak ngerti karena terlalu teknis, maunya yang praktis, kadang lupa taruh di mana. Lalu mungkin karena terlalu banyak bacaannya jadi bosan dan malas. Ribet bawanya kemana-mana karena belum tentu cepat paham, terlalu banyak bahasa. Versi tulisannya sangat kecil dan menggunakan bahasa asing dan juga membosankan. Jadi dari pertanyaan dari jawaban-jawaban ini kita bisa lihat bahwa buku manual itu kadang orang males bacanya karena membosankan, tulisannya kecil, lalu apalagi kadang nggak ngerti, relate nggak langsung sama apanya. Kita diciptakan sama Tuhan, dikasih buku manual juga, Alkitab yang memang tulisannya biasanya lebih kecil ya daripada buku lain ya. Kenapa ya Alkitab itu tulisannya lebih kecil gitu. Dan banyak orang juga mungkin yang berpikir membosankan, nggak mengerti gitu. Jadi kita butuh sebenarnya kalau seseorang pencipta membuat barang sesuatu, dia memberikan buku manual, begini loh caranya, ini untuk ini loh barang ini dibuat fungsinya, begini loh cara pemakaiannya, apalagi cara perawatannya gitu ya. Dan Tuhan juga menciptakan kita manusia memberikan buku manual yaitu Alkitab. Nah, yang kita mau bahas pada saat ini mengenai menyembah Sang Pencipta. Apa sih tujuan Tuhan? Kalau tadi kan seseorang menciptakan sebuah barang itu ada tujuannya, ada fitur-fiturnya ini yang bisa digunakan melalui alat ini. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya termasuk kita manusia? Mungkin dari Lana duluan deh. Kalau menurut aku sih kenapa Tuhan menciptakan kita manusia ya tentunya untuk menyembah Dia ya, karena bagaimanapun Dia adalah yang menciptakan kita wajib untuk menyembah Tuhan seperti itu. Oke, kalau Sarah gimana? Kalau aku yang pertama Tuhan menciptakan ini manusia atau dunia inilah ya. Iya. Itu karena yang pertama agar manusia itu menyembah siapa sih sebenarnya Tuhan yang sudah ciptain saya, yang sudah menciptakan bumi ini begitu. Sama Tuhan juga mau mengingatkan dan juga mau para yang kayak kita kan yang diciptain Tuhan nih, mengenal siapa Tuhan saya begitu. Sama yang seperti di dalam Wahyu 4 ayat 11 itu dibilang, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Gitu sih. Oke. Gimana Pendeta Wilson? Ya, mungkin kan saya tidak pernah menjadi Tuhan ya, jadi nggak tahu perasaannya atau pemikirannya bagaimana. Tapi mungkin yang paling dekat dengan ketika manusia itu bisa menjadi seperti Tuhan adalah ketika manusia itu menjadi seorang tua. Atau menjadi ya ayah ibu gitu lah maksudnya, menjadi orang tua ya. Karena kan kalau kita tanya, kenapa sih pengen punya anak? Kenapa?
di sini kebetulan panelisnya belum pada punya anak ya. Jadi maksudnya kalau saya bagikan kenapa saya pengen punya anak, sebenarnya anak itu bisa kita gambarkan sebagai buah kasih daripada hubungan antara kedua orang tuanya kan, ayahnya dan ibunya. Dan karena hubungan kasih itu kita rindu untuk punya suatu objek, dalam tanda kutip ya, bukan objek benda ya, suatu entitas yang bisa kita salurkan, bagikan. Kita bisa juga menjadikan suatu bukan sarana, sesuatu yang objek kasih kita. Nah kalau kita tahu dalam kealahan gitu kan ya, mungkin ya tanpa masuk ke dalam kontroversi apakah Tritunggal itu bagaimana, tapi kalau di tengah Allah yang punya kemahaan semua, termasuk punya kreativitas, pasti kan mau bagaimana kreativitas itu bisa disalurkan. Dan bukan dalam sisi hanya supaya dia bisa menciptakan, tetapi menciptakan supaya juga dia bisa menyalurkan kasihnya itu. Oh karena saya mau mengasihi, karena kan salah satu karakteristik Allah yang terbesar itu adalah kasih. Dan kasih itu tidak bisa ditampung sendirian gitu. Itu hanya bisa untuk disalurkan. Jadi kalau saya melihatnya sih betul, Allah menciptakan supaya manusia itu menyembah, tapi kalau dibilang apakah itu tujuan utama, seolah-olah jadi Allah kayak mencari supaya dia dipuja-puja terus gitu, cari fan gitu. Kenapa sih orang posting di sosial media? Kalau saya bilang enggak, saya cuma mau share, enggak, dia kan cari followers. Apakah Allah seperti itu? Makanya dia posting supaya cari followers kan? Enggak juga, tapi karena memang lebih kepada ya saya punya sesuatu yang mau saya bagikan ke dunia gitu loh. Makanya saya share ini. Apakah nanti ada followersnya banyak, apakah ada banyak likes-nya, mungkin itu kita jangan melihatnya sebagai tujuan utama, tapi menjadi sebagai byproduct gitu kan. Kenapa followers itu bisa melike kita? Ini jadi udah berpindah tadi dari anak jadi followers ya. Kenapa followers itu nge-like kita? Ya karena kontennya bagus, karena mereka terhibur oleh apa yang dilakukan oleh kita sebagai pembuat konten. Ya mungkin juga begitu juga dengan Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Bukan karena semata-mata dia adalah pencipta. Betul, dia pencipta, tapi penyembahan itu juga di layer, digabungkan dengan rasa karena saya kasih, karena saya menerima begitu banyak kasih karunia, menerima begitu banyak berkat, makanya saya juga mau menyembah. Jadi bukan semata-mata tok karena pencipta. Mudah-mudahan sih begitu ya. Nah ini tadi Pendeta Wilson ada mengatakan Allah dengan segala kemahaannya gitu ya, maha kreatif, karena kata kerja pertama dalam Alkitab pada mulanya Allah menciptakan gitu. Jadi yang pertama kali Allah lakukan dan ditulis dalam Alkitab itu kayak menciptakan gitu ya, dengan kreativitasnya Allah gitu. Tapi kemahatauannya, nah ini yang banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang juga. Kalau Tuhan memang maha tahu, dia tahu bahwa manusia akan memilih menurut kepada setan gitu, akan jatuh dalam dosa. Tapi Allah tetap memilih untuk menciptakan. Nah ini gimana nih? Langsung aja Pendeta Wilson. Ya mungkin kembali ke ilustrasi punya anak. Ketika orang punya anak, harusnya dia tahu bahwa anak itu akan punya resiko ya. Punya risiko. Akan ada banyak hal-hal yang anak itu buat yang membuat orang tuanya itu sedih kah, apakah, terutama lagi harus siap kalau punya anak sekarang kan harus siapin uang kuliahnya. Anaknya belum lahir, uang kuliahnya udah harus disiapin juga. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyangkal bahwa ketika Allah menciptakan manusia, dalam kemahatauannya dia mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin tidak dirancang supaya manusia itu berdosa, tetapi Allah tahu bahwa akan terjadi. Sama juga saya tahu ketika saya akan punya anak saya ini pasti akan ada saatnya di mana dia ngompol di kasur. Ya, tapi oleh karena itu apakah saya tidak mau punya anak? Enggak, mungkin karena ada hal-hal lain di balik itu yang membuatnya ini kalau orang bilang worth it gitu loh, yang pantas sih, layak gitu loh, harga yang harus dibayar itu layak. Karena apa ya? Karena kasih, karena saya pengen punya anak, karena ya saya dengan istri saya ini mau berkembang lebih lagi, mau memiliki suatu kedewasaan lagi, makanya punya anak. Ada banyak hal yang mungkin hal-hal sisi negatifnya itu bisa diatasi. Apalagi mungkin kalau dari sisi manusia ya, apapun yang anak itu lakukan, paling tidak saya bisa menyelesaikannya. Segala permasalahan yang anak itu lakukan,
saya yakin saya bisa menanggulanginya sehingga tidak masalah buat saya. Nah, apalagi Allah, apapun masalah yang disebabkan oleh manusia ataupun ya kalau kita mau mundur sedikit lagi yaitu oleh malaikat Lucifer ini dengan dosa dan segalanya, Allah itu bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, ya dia tetap lakukan. Dan karena hal ini sudah terjadi, nilai keseluruhannya itu ada nilai tambahnya lah. Jadi secara keseluruhan betul ada masalah, betul ada kesulitan, betul ada penderitaan, tetapi secara keseluruhan itu menaikkan kalau orang bilang kualitas hidup daripada orang tua. Walaupun jadinya kurang tidur, walaupun jadinya harus lebih berhemat, walaupun jadinya nggak bisa belanja lebih banyak, tapi itu semua terbayar ketika melihat anaknya tumbuh baik, ketika melihat anaknya jadi bisa mengasihi kita, apalagi nanti kalau sudah lebih gede anaknya jadi bisa peluk, bisa cium gitu tanpa diminta. Jadi ada banyak hal yang kalau saya rasa Allah itu menganggap menciptakan manusia itu worth the risk gitu loh. Itu resikonya itu pantas untuk diambil gitu loh. Kasihnya sebesar itu ya. Ya. Oke. Nah, tadi sudah sempat dibahas juga bagaimana di dalam ayat hafalan kita pekan ini bahwa Tuhan memang layak untuk pantas untuk disembah karena Dialah yang telah menciptakan kita. Tapi dalam pelajaran kita hari Minggu dikatakan kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Setiap orang menyembah sesuatu atau seseorang. Penyembahan yang benar, menyembah kepada Sang Pencipta memungkinkan kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ini memberikan kita alasan untuk hidup. Jadi mungkin tadi jawaban dari Lana dan Sarah di pertanyaan yang pertama tadi, apa tujuan kita diciptakan? Ya mungkin mereka menjawab sesuai dengan apa yang tulis di pelajaran sekolah sahabat kita ya, bahwa tujuan hidup kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah, artinya ya ketika kita melakukan penyembahan, terutama penyembahan yang benar, kita menemukan alasan untuk hidup. Tapi tadi yang Pendeta Wilson katakan juga bahwa bukan semerta-merta Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Dia. Itu tujuan utamanya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah Tuhan memang kita menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kita, atau Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Tuhan? Ya mirip-mirip sih, tapi boleh penjelasan sedikit dari teman-teman. Kalau dari aku sih kita emang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tapi ya aku setuju juga tadi apa yang udah dibahas sama Pendeta Wilson bahwa karena Allah kasih kepada kita makanya Allah menciptakan kita, ya kan. Tapi di sisi lain ada juga keinginan Tuhan supaya kita menyembah Dia karena rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu kita menyembah Dia. Nah, tapi memang setelah saya mempelajari sekolah sahabat ini, saya baru sadar iya ya, ternyata manusia itu gampang banget menyembah sesuatu. Apalagi manusia itu adalah makhluk visual kan. Melihat sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik daripada kita, atau melihat sesuatu yang luar biasa daripada kita sendiri, kita sangat gampang untuk kayak merasa langsung kagum atau kayak pengen jadi seperti dia, mengidolakan ya, mengidolakan sesuatu. Nah, makanya menarik di sini, Tuhan tahu kita makhluk visual, tapi Dia tidak menunjukkan benar-benar wujud aslinya seperti apa. Yang tahu wujud aslinya seperti apa itu kan cuma Adam dan Hawa ya. Kalau kita dari nenek moyang kita sampai setelah Hawa sampai sekarang ini kan kita cuman bisa kayak lihat dari Alkitab, kita cuman kayak bisa mengimajinasikan aja gitu kan. Dan makanya ini adalah salah satu pencobaan yang cukup besar juga untuk saya orang muda, karena gampang banget gitu. Apalagi dengan perkembangan zaman, media sosial di mana-mana, kadang-kadang nggak sadar bahwa kita telah mengidolakan seseorang atau sesuatu gitu. Padahal jelas banget ternyata kita tuh sebenarnya nggak boleh mengidolakan itu lebih daripada Tuhan kita ya kan. Seperti itu sih. Oke, kalau dari Sarah? Kalau dari aku, karena kan tadi pertanyaannya kan di ayat yang Wahyu 4 ayat 11 itu kan. Ketika aku pelajaran sekolah sahabat ini juga, kadang pas aku baca Wahyu 4 ayat 11 ini kayak seakan-akan Tuhan itu
gimana ya, kayak pengennya kamu tuh harus sembah saya gitu contohnya kan. Nah, tapi setelah aku pelajari lagi, mungkin itu kalau misalnya segi literalnya mungkin gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikirin lagi, didalami lagi, sebenarnya Alkitab tuh udah bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, yang penuh dengan kasih. Jadi gak mungkin Tuhan egois lah kalau bahasa sekarang ya. Ketika dia menciptakan kita, tujuannya itu bukan hanya untuk kesenangannya dia aja, tapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah bisa memilih, ya saya contoh lah kalau ini bahas soal penyembahan, ya sebenarnya handphone juga udah bisa jadi tempat untuk, nah begitu, bangun tidur udah lihat handphone gitu, secara tidak langsung itu menjadi, ya kalau keseringan juga kan kayak langsung edik gitu, kayak bangun tidur langsung lihat HP bukannya berdoa dulu. Nah itu kan bisa jadi satu penyembahan juga gitu. Tapi yang saya mau ingatkan lagi bahwa Tuhan itu memberikan satu pilihan, tapi saya sebagai manusianya juga harus tahu bahwa siapa sebenarnya pencipta saya begitu, bahwa itu adalah Allah yang kasih, seperti itu sih. Oke, Pendeta Wilson, apa sih bukti-bukti bahwa memang kita itu manusia diciptakan sebagai makhluk yang menyembah? Apakah orang-orang yang lalu nggak mengakui adanya Tuhan, mereka nggak full gitu hidupnya? Jadi mungkin saya lupa ya ini siapa yang bilang gitu ya. Tapi ya pokoknya salah satu tokoh lah, siapalah, filsuf apakah modern atau sudah zaman dulu, dikatakan bahwa semua orang itu punya suatu a God shaped hole in their lives gitu loh, atau yang kalau terjemahan bebasnya satu apa ya, kekosongan, kehampaan yang seukuran Tuhan. Maksudnya dalam arti hanya bisa ditutup atau dipenuhi oleh Tuhan. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang terbatas, sehingga perlu untuk menyandarkan hidupnya, menyandarkan keberadaannya pada sesuatu. Apakah itu uang kah? Apakah itu dirinya sendiri? Apakah itu orang lain? Apakah itu benda-benda? Apakah itu alam? Apapun itu, tapi dia punya suatu di dalam dirinya sendiri yang secara visceral, yang secara refleks, yang secara insting itu harus dia salurkan. Dan bagi banyak orang penyembahan itu mengarah kepada Tuhan. Bagi banyak orang lain juga itu mengarah kepada diri. Jadi tinggal dipilih ini mau diarahkan ke yang mana. Tetapi setiap orang itu pasti ada refleks untuk melakukan hal itu. Dan kalau soal apakah dia menyembah, dia menciptakan makanya kita menyembah, atau apakah dia menciptakan supaya kita disembah, itu ini kan prinsip timbal balik, resiprokal gitu kan ya. Nah sebenarnya resiprokal soal kenapa dia patut disembah, ya betul, karena dia adalah pencipta. Kalau kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Tapi tidak pernah dibilang bahwa kita harus menyembah Allah karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Atau kenapa Allah, maksudnya itu. Jadi yang prinsip yang resiprokal, yang pasangan, yang berpasangannya itu adalah memang pencipta dengan menyembah. Pencipta, makanya disembah oleh ciptaannya. Nah, kasih itu sebenarnya adalah di dalam sumbu yang berbeda, karena sudah dikasihi makanya mengasihi. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita menggabungkan hal ini, makanya jadi orang jadi berpikir, oh kalau begitu siapakah yang harus saya sembah? Apakah saya menyembah orang yang mengasihi saya? Apakah saya menyembah orang yang atau sesuatu yang memberikan kepada saya utility, kegunaan, makanya saya menyembah dia? Makanya kan pasangannya udah nggak klop lagi. Nah kita memang menyembah karena kita pasangan penyembah, dan yang disembah itu hanyalah antara pencipta dan ciptaan, terlepas daripada sisi-sisi lainnya gitu. Jadi jangan kalau begitu kan, makanya ada orang karena tidak memahami hal ini, makanya yang dia sembah karena orang ini sudah mengasihi saya. Tokoh ini sudah memberikan kepada saya kebahagiaan, karena ketika saya nonton filmnya, ketika saya dengar lagunya, ketika saya melihat hasil karya literaturnya atau hasil karya lukisannya, itu memberikan kepada saya suatu kesenangan. Makanya yang menjadi alasan untuk menyembah bukan lagi pencipta, tapi karena mendapatkan sesuatu. Ini yang kadang-kadang ketika kita tidak memahami hal ini, makanya hubungan antara
ciptaan dan pencipta, penyembahan dan yang disembah itu jadi kacau. Oke, nah ini menarik. Thank you Pendeta Wilson. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Pekabaran pertama dari Pekabaran 3 Malaikat. Seruan yang nyaring untuk menyembah Sang Pencipta. Panggilan ini sangat penting terutama saat ini. Karena ketika sebagian besar dunia ilmiah dan bahkan dunia Kristen telah menerima evolusi. Sedangkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan di situ adalah bara. Sebuah kata kerja yang digunakan hanya dan secara eksklusif dengan Tuhan sendiri sebagai subjeknya. Nah mungkin dari kata bara ini ada nggak referensi lain di Alkitab di mana digunakan kata bara dan seperti apa dan meaningnya menciptakan, memang menciptakan, tapi seperti apa dalam Alkitab, Pendeta Wilson? Jadi kalau kita search dari bahasa aslinya kan ya, Ya. kata bara ini kan memang sesuatu yang kalau tadi sudah dibilang oleh Yola, memang hanya digunakan oleh Allah. Jadi kalau satu hal yang menarik yang sebagai selingan aja ya, bahwa kalau dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan wanita adalah penolong, kata penolong ini juga biasanya hanya digunakan oleh Allah. Jadi kalau manusia adalah penolong berarti dia, maksudnya wanita adalah penolong, dia hanya digunakan kata ini oleh Allah seringnya. Anyway, kata bara ini punya suatu pengertian bahwa dia menciptakan dari kehampaan, atau kalau dalam terminologi akademisnya creation ex nihilo, dari sesuatu yang tidak ada. tidak diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, dan itu hanya Allah yang bisa lakukan. Sehingga kalau kita search di Alkitab, kata bara ini tidak terlalu banyak digunakan dan tidak pernah digunakan di dalam konteks selain penciptaan. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik, ketika Allah, kalau mungkin contohnya bahkan ketika penciptaan setan pun, Lucifer itu pun di dalam Yeskiel 28 adalah engkau sempurna pada hari engkau diciptakan. Nah, jadi setan pun juga digunakan kata bara ini. Nah, namun ada satu kata yang menarik yang mungkin perlu pembahasan lebih panjang adalah ketika Raja Daud menuliskan di dalam Mazmur pertobatannya, di dalam Mazmur 51. Okay. Mungkin kalau kita bisa baca bersama-sama Mazmur 51 ayatnya yang ke 10. Sini dikatakan apa? 51 ayatnya yang ke 10 bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? yang create in me a clean heart itu di mana? Oke, 12. 12 bahasa ya. Indonesianya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, jadi di sini kata jadikan itu menggunakan kata bara. Oke. Jadi ini cuma salah satu-satunya bara di mana ini tidak menunjuk kepada penciptaan, apakah penciptaan manusia kah atau penciptaan setan atau penciptaan alam semesta, tapi menggunakan kata bara. Nah, ini yang menarik. Jadi apa? Sesuatu yang tidak berasal dari apa-apa. Kalau kita membangun rumah, berarti kan ada kayunya, Batu, udah ada bahan-bahan pasir, dasarnya kan, ya. udah ada bahan bakunya itu sudah ada. Maka kita menjadikan sesuatu, tetapi bukan menjadikan sesuatu dari kehampaan. Nah, bara ini punya konotasi menjadikan sesuatu dari kehampaan. Makanya hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari kehampaan. Nah, namun menarik ketika kita melihat ke dalam hal ini di dalam Mazmur 51 bahwa hati yang baru itu juga diciptakan dari kehampaan dan hanya Allah yang bisa melakukan. Nah, mungkin itu pembahasan terpisah, tapi itu yang menariknya. Oke, thank you. Nah, di dalam Wahyu 14 ayat 7 ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada seruan nyaring, seruan yang sangat penting tentang penyembahan. Nah, sekarang pertanyaannya ya sama ya, kalau kepada siapa penyembahan ditujukan, pastinya kita sudah membahas dari awal, kita menyembah kepada pencipta. Kapan? Apakah ada waktu khusus untuk penyembahan? Dan bagaimana penyembahan yang benar atau yang berkenan kepada Tuhan? Lana. Kalau ditanya kapan waktu khusus untuk menyembah Tuhan, aku rasa itu adalah di hari Sabat. Kenapa aku bilang di hari Sabat? Karena kalau aku lihat dari ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, di situ Tuhan membuat hari yang ketujuh, ya kan.
Lalu kita bisa lihat juga di Keluaran 20 ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dia menyisipkan di hukum keempat itu untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat ya kan, menguduskan hari Sabat. Dan ketika kita melihat kitab Ulangan dan selanjutnya hingga di Wahyu pun ada hari Sabat ya kan. Jadi aku rasa memang bukan berarti kita hanya menyembah Tuhan di hari Sabat aja, di hari-hari lain juga, tapi kalau dikatakan hari yang khusus aku rasa itu adalah hari Sabat. Dan ya cara-caranya bagaimana ya. ya? Adakah satu cara khusus penyembahan yang benar? Karena kalau tadi kita baca ada, kalau dikatakan kan penyembahan yang benar memungkinkan kita menemukan tujuan hidup, berarti ada juga dong penyembahan yang gak benar. Iya, itu pasti karena gak mungkin Tuhan menyuruh kita menyembah Dia tapi Tuhan gak kasih tahu peraturannya ya. Tuhan minta kita untuk menyembah Dia tapi terserah suka-suka kita gimana caranya. Aku rasa tidak seperti itu, tapi Tuhan pasti memberikan suatu aturan untuk kita supaya penyembahan itu benar gitu kan. Nah, gimana cara taunya? Ya seperti yang kita tahu, kita harus tahu dulu hukum-hukum Allah ya kan. Sesuai di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan kan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita harus tahu nih hukum-hukum Allah ya kan. Dan orang-orang yang benar itu cuman orang-orang yang menuruti hukum Allah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, hukum-hukum Allah itu apa aja sih ya kan? Ya tentunya kita udah tahu apa yang terdapat di dalam Alkitab itulah hukum-hukum Allah. Gimana caranya supaya kita tahu penyembahan yang benar itu? Ya kita hanya berpatokan di dalam Alkitab saja ya kan. Aku jadi teringat pada waktu Kain dan Habel ya kan. Kadang kita seperti Kain, kadang-kadang kita mikirnya ini udah baik sih gitu kan. Saya ngasih yang terbaik dan menurut saya ini adalah baik gitu. Tapi kita lupa bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan gitu. Bukan menurut kita tapi menurut apa yang Tuhan kasih gitu, aturannya gitu. Seperti Kain, menurut dia hasil terbaik yang dia bisa kasih adalah hasil pertaniannya, tapi yang Tuhan minta itu bukan hasil pertaniannya tetapi adalah korban bakaran gitu. Seperti itu. Oke, Sarah ada pendapat lain? Kalau aku, kan tadi pertanyaannya yang pertama, kepada siapa penyembahan itu ditujukan dan juga referensi Alkitabnya. Mungkin kalau aku jawabannya masih sama di Wahyu 14 ayat 7, kepada Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi siapanya di sini adalah Tuhan, seperti itu. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Jadi kalau misalkan kapannya itu, aku ambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 4, bahwa di situ dibilang waktu yang sama pada saat Allah memberkati hari ke-7. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya, bahwa jelas sekali bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat, atau yang mungkin yang kita tahu hari Sabtu, seperti itu. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara penyembahan yang benar itu di hadapan Allah? Jadi aku ambil juga di Yesaya 58 ayat 13. Mungkin ada singkatnya bahwa jangan menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan di hari Sabat kudusku. Sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwa kepada siapa kita menyembah dan juga kapan dan juga bagaimana caranya. Jadi dari ayat-ayat yang sudah aku bilang tadi. Jadi cuma itu aja sih, Kak. Ternyata Wilson. Ya, kalau dari kita dalam ketika setan mencobai Yesus mengatakan sembahlah aku dan aku berikan semua ini, apa jawabnya? Dikatakan Matius 4 ayat 10, maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi memang penyembahan itu hanya kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana cara menyembah? Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke berapa nih? Yohanes 4 ayat yang ke ayat yang ke-24.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu harus dilakukan di dalam dua hal, roh dan kebenaran. Ya kebenaran ya karena mungkin ada penyembahan yang salah, ada penyembahan yang benar. Tadi seperti sudah disebutkan oleh Lana. Lalu di dalam roh itu artinya apa? Ya di dalam keseluruhan tubuh kita. Jadi keseluruhan our existence gitu, keberadaan kita keseluruhannya. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, tapi ya keseluruhan dan yang bisa menyembah itu kan roh. Jadi bukan hanya ada orang bilang, ya saya percaya kok kepada Allah. Tapi mungkin kepercayaan itu hanya ada di kepala. Atau mungkin saya mengasihi Allah kok menyembah Allah, tapi mungkin itu hanya emosional. Emosional kenapa? Karena baru menang lotre atau baru dapat pacar atau dapat pekerjaan, maka saya menyembah Allah. Tapi dikatakan bahwa ketika menyembah Allah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Dan mungkin kalau dibilang kapan menyembahnya, ya mungkin kita juga harus maknai agak sedikit lebih luas ya. Saya bukannya menginikan, tapi ada orang bilang kasih itu kan bukan kata benda, tapi kata kerja. Nah penyembahan juga, kalau saya bilang penyembahan itu sebenarnya bukan kata kerja, tapi penyembahan itu kata sifat. Dalam arti ya menyembah itu bukan saya menyembah sekarang, terus saya berhenti menyembah. Saya menyembah hari ini, lalu berhenti menyembah. Saya menyembah ketika saya berdoa, terus berhenti menyembah kalau berhenti berdoa. Saya menyembah ketika saya lagi beribadah, lalu ketika ibadah selesai doa tutup, berarti saya sudah menyembah. Menyembah itu lebih kepada sifat hati, sikap hati, keberadaan. Jadi menyembah kapan? Ya sepanjang waktu, pagi dan malam, sepanjangnya pokoknya keseluruhan gitu punya sikap yang menyembah. Tetapi ada saat-saat khusus di mana penyembahannya itu lebih terrealisasi, seperti saat kita beribadah di gereja atau mungkin kalau saat lagi berdoa itu lebih terrealisasi. Tetapi kadang-kadang tidak bisa kita memiliki kadang-kadang menyembah, kadang-kadang tidak. Itu yang sebenarnya jadinya nggak pas gitu loh. Sama seperti mungkin gereja kita ya, Advent hari ke-7, hanya di hari ke-7-nya. Ya. Harusnya Advent 7 hari ya. Oke, nah kalau kita melihat Tuhan sebagai pencipta, kita melihat kebesarannya, betapa maha kuasanya Tuhan, betapa luar biasanya apa yang Tuhan telah lakukan gitu. Tapi kadang-kadang mungkin kita melihat dari Tuhan yang sangat jauh. Karena sepertinya Tuhan tuh wow banget, agung, maha kuasa, luar biasa. Tapi pelajaran kita juga mengingatkan bahwa Tuhan yang menciptakan dan menopang miliaran galaksi adalah Tuhan yang sama, yang sangat tertarik dengan diri kita masing-masing. Tuhan yang maha hadir, kita bisa katakan Tuhan yang ada bersama dengan saya, tetapi di waktu yang sama bisa bersama dengan Lana, bisa bersama dengan Sarah, bisa bersama dengan masing-masing kita semua. Nah, apakah kita senang atau malah takut dengan kenyataan hal ini? Karena kadang-kadang, Tuhan ada samping saya, saya takut lah karena kalau saya bikin ini Tuhan langsung tahu saya buat dosa gitu ya. Kalau dari Lana gimana? Kalau untuk keeksistensi Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari, jujur ya kadang-kadang takut, kadang-kadang senang, tergantung keadaannya. Iya. Kalau takut ya mungkin karena misalkan lagi dihadapkan pada situasi yang mungkin secara manusia saya berpikir untuk segera menyelesaikannya saya harus melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan yang saya tahu gitu kan. Saya jadi takut, oh iya Tuhan kan ada Tuhan yang lihat mungkin walaupun kita tahu mungkin sekeliling saya manusia-manusia nggak ada yang lihat gitu, tapi saya ingat oh iya Tuhan melihat gitu. Tapi kalau untuk momen senangnya adalah ya ketika saya susah atau gimana saya ingat nih oh iya ada Tuhan, ya udahlah gitu. Walaupun biasanya akhirnya saya ingat Tuhan itu ketika memang benar-benar udah mentok gitu dalam kadang-kadang gitu saya. ya. Baru saya pikir oh ya udahlah ada Tuhan ini gitu kan, seperti itu. Nah kalau Sarah? Kalau aku secara pribadi aku senang. Mungkin ya perjalanan hidup orang kan beda-beda kan. Jadi kalau aku sendiri ketika aku contoh bikin sesuatu hal lah, aku langsung kayak ngerasa ya ampun ada Tuhan ternyata di sini begitu. Terus masih mau bikin lagi nih hal yang salah ini. Nah begitu. Jadi ketika tadi pertanyaannya Kak Yola, kira-kira senang atau takut? Aku senang sekali kalau misalkan karena aku ngerasa aku tuh berarti berharga banget loh. Karena di sini dibilang kan juga tadi 1 titik itu ya. Nah, miliaran galaksi aja Tuhan perhatikan, apalagi aku sebagai
umat Tuhan begitu loh. Jadi ketika aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Mungkin kalau misalkan di titik kayak kok nggak sesuai ekspektasi atau apa, sempet ngerasa kayak kok kayaknya Tuhan nggak ada ya di sini, apa aku nggak berharga. Tapi ketika aku pelajarin lagi sekolah Sabat ini, ih, Tuhan aja dia memperhatikan satu titik yang ya intinya memperhatikan semuanya. Masa Tuhan nggak perhatikan aku? Berarti selama ini aku yakin bahwa memang Tuhan itu ada sama-sama dengan aku. Dan aku ngerasa seneng sekali kalau misalkan kayak contoh ada suatu hal yang hari ini aku bisa melakukan pekerjaan ini. Karena Tuhan ada sama-sama dengan aku, dia loh yang tuntun sampai saat ini begitu. Oke, thank you. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Pekabaran malaikat pertama ini adalah pekabaran yang sepertinya paling panjang ya di antara dua pekabaran lainnya karena isinya ada Injil kekal, ada takut akan Allah, ada muliakan Dia, ada saat penghakiman dan sembahlah Sang Pencipta. Nah, apa hubungannya di antara Injil, lalu penghakiman dan juga penciptaan? Sarah boleh. Oke. Jadi kalau menurutku hubungannya itu yang pertama adalah tadi kan Injil yang kekal. Jadi pekabaran Injil yang kekal itu akan bertahan sampai selamanya. Lalu yang kedua adalah takut akan Allah. Jadi karena saat penghakiman sudah dekat, maka seluruh ciptaan Tuhan yang belum menunjukkan sikap takut dan memuliakan Allah perlu untuk melakukan dengan segera untuk menunjukkan sikap dan takut bahkan memuliakan Allah seperti itu. Dan juga yang selanjutnya adalah muliakan Dia. Bahwa penyembahan di waktu yang telah ditentukan Allah menunjukkan dan mencakup sifat takut akan Allah yang telah menentukan waktu baginya. Yang terakhir itu sembahlah Sang Pencipta. Jadi kalau bagiku di sini pekabaran mengenai penyembahan kepada Sang Pencipta melalui hari ke-7, yaitu hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi itu sih kalau menurut aku. Neta Wilson. Ya mungkin kalau dilihat satu kesatuan kan dibilang di sini adalah Injil yang kekal. Iya. Injil yang kekal kan tadi seperti yang sudah dibilang artinya kan berlaku sepanjang masa. Dan satu-satunya yang berlaku sepanjang masa itu adalah Allah. Iya. Ini kan Allah yang kekal dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi sebelum ada dosa, sebelum ada apapun Allah itu sudah ada. Iya. Sehingga pekabaran ini mengatakan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia dan sembahlah Dia sebagai pencipta. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah. Ditunjukkan oleh siapa itu Allah. Ya maksudnya takut akan Allah artinya menjauhi kejahatan. Itu kan di dalam Amsal 8 ayat 13. Menjauhi kejahatan itu artinya kita mengetahui bahwa ada sifat-sifat Allah yang perlu kita tiru, yang kalau itu berlawanan dengan sifat Allah harus kita jauhi. Lalu kemudian muliakan. Ya mungkin kita memuliakan karakternya, memuliakan siapa itu Allah dan juga menyembah Allah sebagai pencipta yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi sehingga ketika malaikat pertama ini mengatakan dia sebenarnya sedang membawa kembali perhatian daripada seluruh umat manusia di zaman akhir ini kepada siapakah Allah yang benar, yang patut untuk disembah, yang akan segera datang. Dan kedatangan Allah itu menjadi berita baik bagi orang yang mengharapkan dan mungkin menjadi berita buruk bagi orang yang menolak Allah. Jadi penghakiman itu ada. Makanya harus siap-siap gitu. Jadi makanya ini adalah satu keseluruhan di dalam kabaran daripada malaikat yang pertama ini. Oke. Nah, di pelajaran kita juga dikatakan betapa eratnya ikatan Yesus sebagai pencipta dengan Yesus sebagai penebus. Saat perannya sebagai pencipta dikecilkan, seperti yang pasti dilakukan oleh evolusi, perannya sebagai penebus kita juga dipertanyakan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa teori evolusi itu sama sekali tidak bisa sejalan dengan Alkitab atau dengan penciptaan, atau malah menurut kita bisa aja kok ini keduanya yang dari Alkitab dengan yang ilmiah bisa aja kok cari cara gimana supaya mereka bisa sama-sama benar gitu. Menurut Lana gimana? Kalau menurut aku untuk teori evolusi kenapa tidak bisa sinkron dengan Alkitab? Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi
kalau yang kita pelajari tentang teori evolusi itu, kan itu perubahan dari kayak monyet yang lama-lama akhirnya menjadi manusia, mempunyai rupa yang bagus ya kan. Tapi kalau kita lihat di Alkitab nggak seperti itu. Seperti yang tadi kita udah bahas bahwa hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari kehampaan itu. Dia menciptakan manusia dari debu dan tanah, dan itu jelas banget bahwa dia menciptakan manusia itu adalah serupa dengan image-nya Tuhan, serupa dengan gambarnya. Jadi sangat tidak mungkin itu bisa dipersatukan teori antara evolusi dengan Alkitab, walaupun tidak semua sains yang bertentangan dengan Alkitab, tapi aku rasa untuk kali ini teori evolusi sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Oke, Pendeta Wilson. Ya, mungkin yang perlu ditambahkan di dalam hal itu adalah itu menjadikan kematian itu sebagai proses daripada penciptaan. Padahal kan ketika manusia diciptakan itu tidak ada ada yang namanya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Karena kan proses evolusi itu artinya harus generasi berikutnya. Artinya sebelum dia mencapai kesempurnaan, generasi-generasi sebelumnya itu sudah harus mati dulu terlebih dahulu. Sedangkan kematian itu baru muncul ketika sudah ada dosa. Jadi sehingga menjadi suatu hal yang agak membingungkan kalau ternyata sudah ada kematian sebelum ada dosa. Paling tidak secara konsep teologis logikalnya. Lalu kemudian yang mungkin menjadi masalah dengan teori evolusi adalah itu menggunakan akibat dosa menjadi suatu hal yang menjadi instrumen daripada penciptaan. Tadi kan kalau Yola bilang kalau kita mengecilkan penciptaan artinya juga mengecilkan penebusan. Oleh karena ketika penciptaan itu ternyata bukan Tuhan kok yang bukan menciptakan, berarti oleh karena itu manusia ini bukanlah sepenuhnya ciptaan Tuhan, sehingga oleh karena itu tidak benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak perlu lagi menurut hukum. Jadi dosa itu sebenarnya bisa adalah pilihan, bisa iya atau tidak, makanya ya tidak perlu juga penebus. Dan kalau gitu tidak perlu penebus, ya tidak ada gunanya penciptaan dan tidak ada gunanya penebusan. Jadi buat apa kita memiliki penyembahan kepada Allah? Karena kan kalau kita tahu Allah itu sebenarnya dua yang menyebabkan kita menyembah Allah. Penciptaan karena Allah adalah pencipta, atau penebusan karena Allah melakukan sesuatu untuk kita. Allah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Apakah memberi hidup, memberi makan, memberi apa segala itu kan penebusan. Ditebus dari kemiskinan, ditebus dari kejombloan, ditebus dari segala sesuatu yang tidak kita senangi. Itu kan Allah menebus. Oh, makanya kita menyembah. Nah, ketika kedua hal ini dikurangi, berarti tidak perlu lagi menyembah Allah. Nah, kalau kita berbicara mengenai Yesus sebagai pencipta, Yesus juga sebagai penebus. Sebagian besar orang Kristen ya pasti memang mengakui hal ini. Tapi di mana sih di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa memang peran Yesus adalah sebagai pencipta yang di dalam Kejadian 1, karena kan Allah Bapa, ada Allah Anak dan Roh Kudus. Tapi kenapa dikatakan Yesus itu sebagai pencipta sekaligus Yesus itu sebagai penebus? Dari Lana dulu. Ya karena yang pertama-tama mungkin yang aku bisa katakan bahwa ya kita harus imani dulu apa yang Alkitab katakan. Karena kalau kita nggak mengimani isi Alkitab, akan sulit buat kita, apalagi kalau kita berpikir secara logika. Ya kan, kita mikir, apalagi kalau tadi kita udah bahas juga bahwa Tuhan yang mengontrol galaksi, Tuhan bisa mengontrol kita semua, yang dimana kita tahu ada jutaan, puluhan juta umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya Kristus atau Yesus sebagai pencipta dan sebagai penebus. Iya, kalau Kristus sebagai pencipta, penebus dan dan mungkin kenapa kayak harus Tuhan Yesus yang menebus manusia, kenapa bukan malaikat contohnya? Jadi kenapa harus Yesus? Nah, karena kalau mungkin ayat yang sudah tidak asing bagi kita ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, oleh karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita kan. Jadi kenapa harus Yesus? Jadi itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita, menunjukkan bahwa sebegitu berharganya umat manusia sehingga dia mengaruniakan, ya udah anak saya aja yang turun ke bumi, hidup menderita, habis itu
dianiaya, abis itu disalib juga untuk menebus umat manusia yang sebenarnya kalau kita pakai logika, kenapa Tuhan seringkali pasti aku yakin kita semua sering berpikir bahwa kenapa nggak Tuhan musnahkan aja semua manusia terus reset Bikin lagi yang baru bikin ya. lagi yang baru. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat mungkin gitu kan. Tapi di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasihnya memang kekal untuk selama-lamanya. Dia bukan Tuhan yang bisa berubah, ya kan? Dia apa yang Tuhan katakan itu nggak akan pernah berubah. Jadi kalau dia udah bilang A ya A gitu. Dan itu akan berlangsung sampai selama-lamanya gitu. Kalau manusia kan beda lagi. Hari ini A, besok bisa tiba-tiba B gitu. Ya mungkin itu yang bisa aku tanggapi dari pertanyaan dari Kak Yola. Oke, kalau Pendeta Wilson gimana? Ya, ada yang mengatakan bahwa hal yang paling resilient atau hal yang paling paling bisa bertahan hidup atau hal yang paling tidak bisa diganggu gugat itu adalah suatu ide. Nah, sementara sekarang setan itu memasukkan suatu ide bahwa Allah itu bukanlah Allah yang kasih, bahwa Allah itu adalah Allah yang semena-mena, bahwa hukumnya itu terlalu berat atau hukumnya itu tidak bisa kita turuti atau kita tidak memerlukan hukumnya. Sehingga semua ide-ide ini bila mana ini tidak langsung benar-benar dihancurkan atau dinetralisir secara sepenuhnya, dia akan muncul lagi. Makanya ya kita terpikir, kenapa tidak dihancurkan saja Adam dan Hawa? Ya ketika Adam dan Hawa itu dimusnahkan, diciptakan manusia baru, akan mulai kesalahan yang sama. Jadi maka perlulah Allah sendiri yang turun tangan menunjukkan bahwa prinsip kasih Allah itu adalah prinsip yang universal, prinsip yang bisa membawa keharmonisan di dalam alam semesta, yang memang tidaklah sesuatu yang bersifat mementingkan diri. Nah, itu makanya ditunjukkan oleh Allah sendiri yang mati, menebus, menggantikan, membayar harganya lah, bukan malaikat. Jadi kalau bilang tuduhannya adalah kamu tidak mengasihi, terus udah oke deh, suruh saya bawahannya aja yang kerja, bawahannya aja yang berkorban. Nah, tuduhan itu malah jadi semakin kuat dong. Iya, memang dia nggak mengasihi, makanya dia suruh malaikat saja yang mati. Nah, itu juga ada aspek di situ. Makanya supaya ide tuduhan ini bisa dijawab, dipatahkan, makanya Allah sendiri yang perlu. Lalu kemudian hal yang lain adalah bahwa sesuatu itu kan sesuai dengan harga yang dibayarkan gitu kan. Kita membeli barang karena barangnya segini, bayarannya segini. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah yang setan tuduhan itu kan karakter Allah sendiri. Maka perlulah Allah sendiri juga yang membayar harganya supaya ini supaya sesuai dengan harganya. Jadi kadang-kadang kita berpikir terlepas daripada Allah mengasihi manusianya, terlepas daripada kitanya ini tidak layak untuk punya Allah mati bagi kita. Tapi yang Allah pertahankan itu ya betul manusianya juga, tetapi juga yang lebih tinggi, yang lebih besar dari manusia itu adalah karakter Allah sendiri yang sebenarnya sedang dicoreng. Makanya perlu Allah sendirilah yang menghandle, menanggulangi, menangani semuanya gitu ya. Kalau di dalam ayat-ayatnya ya dikatakan bahwa darah domba biasa tidak bisa menghapus dosa. Lalu kemudian Yohanes mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lalu kemudian di dalam Roma dikatakan bahwa oleh karena satu orang maka dosa itu datang, tetapi oleh karena perbuatan baik satu orang maka semua orang dibenarkan. Ya itu menunjukkan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, mungkin begitu. Oke, nah ini mungkin karena waktu kita terbatas juga, tapi berbicara mengenai menyembah Sang Pencipta atau penyembahan, mengapa ini merupakan aspek utama atau pusat dari great controversy gitu ya, pertentangan besar yang terjadi di dunia ini yang dimulai di surga. Mengapa penyembahan, Pastor Wilson? Ya mungkin kita perlu juga mengetahui apa itu penyembahan gitu kan. Penyembahan itu adalah menaruh otoritas kepada sesuatu yang ada di atas kita. Oke. Ya kan? Dan salah satu yang mungkin Bible study-nya ini kalau pembelajaran Alkitabnya itu lebih banyak adalah salah satu tuduhan ataupun salah satu yang setan ingin lakukan adalah dia mau mengatakan kita ini semua sudah suci di surga yang sempurna. Tidak perlu lagi ada sesuatu yang menjadi di atas kita ya kan. Kalau kita lihat di dalam Yeskiel 28 ataupun di dalam Yesaya 14 mengatakan ini kan kejatuhan daripada setan kan, diciptakan sempurna sampai ada kecurangan di dalam hatinya. Lalu kemudian di dalam Yesaya 14 dikatakan bahwa aku hendak naik tinggi, aku hendak mengatasi yang maha tinggi, aku hendak mendaki gunung di utara sana, tempat yang maha tinggi, aku hendak menyamai Allah. Sehingga
makanya konsep penyembahan ini sangat penting karena setan itu sedang mengatakan bahwa penyembahan kepada Allah itu tidak perlu. Kita bisa melakukan, bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Ini kan sama seperti godaan yang diberikan kepada Hawa kan, karena pada saat ketika menawarkan buah pengetahuan baik dan benar ini, setan katakan pada hari kamu makannya apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik, mana yang baik dan mana yang benar. Jadi bukan mengetahui oh ini baik itu jahat, tetapi lebih kepada menentukan. Oh, Allah bilang ini baik, Allah bilang ini jahat. Tapi enggak. Kalau menurut saya yang Allah bilang ini jahat, saya bilang baik. Kalau ini baik buat saya, buat apa? Saya lebih mau menentukan bagi diri saya. Oh, kalau ini Allah bilang ini jahat, enggak ini baik. Allah baik ini baik. Allah bilang oke, mengasihi orang lain itu baik, bersabar itu baik. Enggak, saya bilang enggak. Jahat itu. Kenapa kalau saya disakiti saya enggak boleh balas? Itu kan jadi kita menentukan bagi diri kita sendiri. Makanya seluruh pusat daripada segala kontroversi ini adalah kepada ke arah sana. Manakah yang menjadi otoritas yang mau kita ikuti? Allah atau yang selain Allah? Apakah itu diri, apakah itu orang lain, apakah itu sains bahkan, apakah itu kata orang, apapun itu, yaitu yang bukan Allah. Nah makanya inilah yang menjadi kedua hal yang sedang disodorkan dan seluruh alam semesta, dunia-dunia lain atau malaikat pun perlu melihat prinsip mana yang akan membawa kebaikan. Gitu. Makanya dibiarkan sampai ribuan tahun terjadi. Akan lihat mana yang matang. Ya. Buah yang matang ini buah yang baik atau buah yang buruk. Begitu. Oke, thank you Pendeta Wilson dan juga Sarah dan Lana yang sudah berdiskusi bersama. Waktu kita terbatas, masih banyak sebenarnya yang ingin disampaikan pastinya ya dari teman-teman. Tapi saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Oke, saat ini kita berada di dalam sesi tanya jawab di mana ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah masuk di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita sudah bersama dengan Pendeta Hezky yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, ini pertanyaan yang masuk dari teman kita Richard K. Apakah kita sebagai orang Kristen boleh menjadi hakim? Artinya profesi hakim ya. Profesi hakim. Gimana Pendeta? Wah, pertanyaan yang sangat personal saya pikir ya. Orang-orang nanti kalau saya salah jawab, yang sedang berprofesi hakim bisa bagaimana, bukan hanya ke saya, kepada Hope Channel lebih khusus program Diskusi Sekolah Sahabat. Saya mau cerita satu kesaksian di Jamaika, seorang yang bernama Tavia Dan. Dia satu kali, ini disaksikan juga di kumpulan ASI tahun 2016 waktu di Bahamas dilakukan. Waktu dia selesai dia tamat SMA, dia mau ketemu omanya. Dia ketemu omanya dan dia bilang katakan seperti ini, "Oma, saya mau pergi ke sekolah hukum." Dia jawaban yang didapatkan dari omanya sangat di luar harapan dia. Dia harap omanya akan peluk dia, cium dia, dan kasih semangat. Omanya mengutip firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 25, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat," dan sebagainya. Ya, makan bahasa Inggrisnya kan, "Celakalah kamu who those who are lawyer," kan? Lawyer dia katakan. Jadi seperti itu. Jadi tentu pengertiannya ahli-ahli Taurat pada zaman itu yang menyalahgunakan hal-hal yang tidak baik. Kalau orang berprofesi hakim, tidak ada hal lain yang kalau sudah dipilih dan sudah berkomitmen, tentunya orang sudah menghabiskan banyak uang di sana. Saya hanya memberikan jawaban bahwa ketika saudara ada di sana, pertama, jadikan itu sebagai mission field. Jadikan itu sebagai tempat di mana orang itu bekerja sebagai hakim, jadikan itu sebagai mission field. Kalau orang sudah ada mission, menjadikan tempat itu adalah tempat misi dia, dia akan selalu ada pikiran, dia punya mission mindset. Jadi mission mindset, kemanapun dia pergi, dia akan jadikan tempat di mana dia ada itu sebagai tempat yang dia punya kesempatan untuk menjalankan misi. Kemudian Amsal katakan di dalam Amsal pasal 31 ya, Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-8 dan 9 saya mau baca. "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisuh, untuk semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka." Speak up
and judge fairly, itu bahasa yang boleh. Bicara, ngomongin kalau ada orang, menghakimi dengan adil. Jadi mungkin itu saja, kalau saya tidak melarang orang menjadi jangan menjadi pengacara atau jangan menjadi hakim, tapi kalau sudah memilih pekerjaan profesi seperti itu, harus ada mindset mission mindset, itu akan jadi mission field. Kalau sudah menjadi mission field, itu akan membuat orang tersebut berbicara dan bertindak dengan adil. Oke, dan itu bukan hanya spesifik profesi itu ya, Ya, benar ya? tentunya semua. Artinya semua kita di dalam bidang pekerjaan kita menjadikan itu sebagai mission field. Betul sekali. Baik itu hakim maupun juga mungkin kalau hakim kan oke, bisa lah jadi hakim yang jujur. Betul. Kalau pengacara, Ya. pengacara benar. Memang menarik juga ketika pengacara. Sama juga ya, kesaksian yang tadi, kesaksian dari Tavia, dan dia katakan, omanya bilang begini, kan kamu tahu sendiri kalau pengacara katanya, lawyer, banyak pekerjaan tersebut banyak melakukan hal-hal yang ya kalau sebisa mungkin melakukan upaya, tenaga supaya bisa memenangkan perkara kan akan dilakukan. Iya. Ya kembali, kalau memang terpanggil untuk melakukan semua dengan adil, melakukan semua dengan jujur, dengan panggilan, ya lakukanlah semuanya itu. Jadi pengacara yang jujur Pengacara. dan adil ya. Dan juga kan pengacara yang jujur dan adil. Kemudian kan kalau dihukum di negara kita kan orang itu harus ada yang dibela. Even dia itu sudah didapati penjahat dan sebagainya, dibela paling tidak akan mungkin meminta keadilan, mengurangi hukumannya, ataupun meminta keadilan lah, kalau boleh hukumannya begini, hukumannya seperti ini, kan ada permohonan, kan ada permohonan. Jadi walaupun dia sudah tahu mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan dari kliennya atau orang yang, saya tidak bicara pintar hukum, ini yang pengertian yang bisa diberikan atas pertanyaan Yola, ya harus dibela dalam artian sudah dikasih pengertian, oke ini keliru, yang kamu buat itu salah, saya membela supaya hukumannya tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari teman kita Sarah. Masih tentang penghakiman Pendeta. Penghakiman ini berarti sedang berlangsung sekarang ya? Seperti apa sih prosesnya yang mudah dimengerti oleh orang awam? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus juga. Oke, sekarang saya mau gambarkan terlebih dahulu soal pengadilan ya, pengadilan. Dia tadi katakan sedang terjadi sekarang ya, kalau tidak salah ya. Boleh diulang lagi? Penghakiman artinya penghakiman sedang berlangsung sekarang ya? Ya, oke. Lalu seperti apa sih prosesnya yang mudah dimengerti oleh orang awam? Oke, mari kita lihat 2 Korintus pasal 5. Dan bagus sekali, saya senang sekali ketika menjelaskan Alkitab untuk mencari pengertian yang simple ya. Dia punya pertanyaan, orang bisa mengerti. 2 Korintus pasal 5. Iya, ayat. Yola boleh baca ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pengadilan itu sedang terjadi sekarang. Kita tahu ketika kita belajar sekolah Sabat sejak 1844 terjadi penghakiman itu. Akhir zaman mulai terjadi. Penghakiman itu terjadi di surga kan, di mana Yesus sebagai hakim, sebagai imam besar yang mengantarai kita, dan dia juga akan membela perkara-perkara kita. Nah, pengadilan terjadi di surga. Terjadi terhadap semua orang. 2 Korintus 5 ayat 10. Bagaimana kita yang ada di sini hadir di dalam pengadilan? Nah, sementara pengadilan itu sama seperti gambaran di dunia ini kan, yang dihakimi duduk, ada penuntut, ada pembela, penasihat hukum, dan ada hakim, ada pencatat-pencatat. Nah, bagaimana? Apakah gambarnya memang bagus sekali? Kita pakai gambaran pengadilan dunia. Jadi kita ibaratkan kita saat ini duduk di kursi pesakitan, ada yang membela dan ada penuntut, ada hakim. Nah, kita tentunya tidak hadir di sana dalam bentuk fisik karena kita ada di sini. Kita hadir di sana dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan dalam artian kan Daniel juga mengatakan ketika yang lanjut usia duduk, buku dibuka, kitab dibukakan, kitab-kitab dibukakan, the books are open. Kata the books itu kan plural ya, jadi ada banyak. Buku itu berisi catatan.
exact karakter Hmm. semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Oke, kemudian buku Wahyu katakan, ketika buku-buku dibukakan dan buku yang lain, another book was open. Ada buku yang lain yang dibukakan. Saya rindu untuk mencari tahu ayat itu supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang terbaik. Revelation 20, Oke, ya, Wahyu 20. Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Sisyola boleh baca. Oke. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Betul. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Sampai situ. Ya. Semua kitab berarti Hmm. plural. Hmm. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan and the books were open. Hmm. Oke, boleh lanjut, Yola. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, Yes. yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Terima kasih. Jadi ada books Ya. dan book. Hmm. Book ini kan isinya yang singular ya, buku, kitab, itu berisi nama. Hmm. Nama. Ingat nggak ketika Musa ngobrol sama Tuhan, Hmm. dia bilang kalau sekiranya orang-orang ini nggak mau selamat, blot out my name from the book. Book itu berisi nama. Ketika orang-orang Israel juga di sensus, dihitung itu nama di dalam buku, singular. Jadi secara lain, dengan kata lain, buku itu berisi nama-nama orang-orang yang menerima Yesus, dan books atau buku-buku kitab-kitab berisi karakter masing-masing. Istilahnya kalau kita ke sekolah kan ada buku raport. Ya. Itu raport itu masing-masing punya books. Tetapi ada satu buku absen, satu doang yang dipunya oleh guru kita. Satu buku isinya nama. Ya. Sementara kita masing-masing punya buku-buku. Buku-buku masing-masing. Nah, ketika di pengadilan sedang berlangsung saat ini, kita nggak hadir, 2 Korintus 5 ayat 10. Bagaimana kita hadir? Misalnya, orang yang dihakimi kan mereka yang sudah mati terlebih dahulu ya. Sudah mati. Ketika mereka mati, penghakiman sedang terjadi. Penghakiman terjadi bagi mereka. Bagaimana caranya? Tuhan meminta malaikat untuk bawa buku catatan orang tersebut di surga. Pengadilan terjadi di surga. Buka, namanya, namanya si A, dia menerima Yesus tanggal sekian. Buka buku catatan karakternya. Buka. Jadi seperti itu gambaran kita hadir di pengadilan. Kita tidak ada di sana secara fisik, tetapi kita ada di sana berdasarkan catatan. Ketika giliran kita dihakimi, kita akan dilihat catatan kita. Kita akan dilihat catatan kita bagaimana. Dan kalau ada orang yang berdosa, ada orang yang salah, mungkin dia mengaku dengan benar, dengan setia dan adil, Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sederhananya, kita nggak ada secara fisik di sana, tetapi dalam bentuk tulisan kita ada di sana. Oke. Satu terakhir, Pendeta. Kalau kita yang hidup, kita tidak ada di sana. Okay. Kita yang masih hidup. Yang sudah mati, apakah ada di sana, Pendeta? Catatan. Tetap catatan. Catatan, ya? bukan fisiknya. Jadi nggak ada anggapan bahwa pada saat dia mati, dia langsung ke surga untuk dihakimi. Enggak. Ya. Secara fisik dia ada di dunia ini, tetapi di dalam bentuk tulisan dia ada di surga. Sama kan dengan Yesus. Tuhan Yesus kan sekarang ini di dalam bentuk fisik nggak ada di dunia. Dia ada di surga, bilik yang maha suci. But in the written form, dalam bentuk tulisan kita bisa lihat Yesus di sini. Okay. Jadi seperti itu juga kita. Oke, thank you Pendeta sudah menjelaskan. Ini semoga sangat dimengerti ya dan mudah untuk dimengerti bagi kita orang awam sehingga kita mengerti akan penghakiman ini. Jadi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, pada kali ini kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh berdiskusi mengenai hal yang penting, mengenai penyembahan, mengenai penciptaan, dan bagaimana Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Biarlah segala apa yang kami bincangkan pada kali ini boleh menjadi berkat, boleh menambah pengetahuan kami, dan itu bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi boleh kami terapkan di dalam kehidupan kerohanian kami masing-masing, dan biarlah seluruh peserta dan pemirsa yang melihat boleh diberkati. Inilah yang menjadi doa harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah berdiskusi, dan
Seperti ayat hafalan kita di awal, bahwa Tuhan layak untuk menerima segala puji-pujian, penyembahan kita karena Dialah yang telah menciptakan kita. Lebih lagi, Dialah Tuhan yang telah menebus kita, sehingga Dia layak untuk menerima segala penyembahan kita. Biarlah kita memutuskan untuk menyembah kepada Tuhan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.